Baik, jadi kalau kita lihat dari proses pembentukan vitamin D itu, bahan dasarnya adalah 7-dehidrokolesterol. Nah, 7-dehidrokolesterol adalah ya kolesterol golongan sterol yang dibentuk oleh liver kita, oleh tubuh kita sendiri. By the way, kolesterol yang kita biasanya kan bilang kalau makan daging, makan telur, itu kan kita nanti kolesterolnya naik. Nah, sebenarnya yang akan membuat kolesterol itu meningkat dari makanan itu hanya 20%. Jadi sumber kolesterol tubuh kita itu yang asalnya dari makanan itu hanya 20%. Sisanya 80% itu sebenarnya produksi dari tubuh kita sendiri. Nah, kalau badan kita cukup membentuk 7-dehidrokolesterol, di deposit di bawah kulit kita di epidermis ya, di lapisan kulit epidermis namanya, yang bagian paling atas, yang paling permukaan. Nah, terus dia terpapar oleh sinar ultraviolet B. Nanti dia akan diubah menjadi previtamin D3. Kemudian mengalami satu proses lagi isomerisasi, baru dia jadi vitamin D3. Tapi vitamin D3 ini belum aktif, belum bisa dipakai oleh sel. Lalu dia harus diubah lagi oleh sebuah enzim dari liver juga untuk menjadi vitamin D yang lebih aktif. Nah, itu yang 25 dihidroksi vitamin D3. Itu yang biasanya kita periksa kalau lagi cek ke laboratorium. Habis itu harus ada satu enzim lagi yang diproduksi oleh ginjal kita. Jadi ginjal kita juga berperan. Itu baru dia akan menjadi vitamin D3 yang aktif, namanya 1,25 dihidroksi vitamin D3. Jadi rangkaian untuk sampai mendapatkan vitamin D yang bisa digunakan oleh semua sel tubuh kita itu cukup panjang. Artinya ada sinar matahari berperan, ada bahan dasarnya 7-dehidrokolesterol, kemudian ada enzim dari liver, ada enzim dari ginjal. Jadi semua harus bekerja bersama-sama dengan baik. Nah, kalau kita tidak punya bahan dasar kolesterolnya ini, tentu kita akan tetap kekurangan vitamin D. Nah, ini bisa terjadi pada orang yang punya gangguan fungsi liver. Biasanya misalnya pada orang tua, orang yang punya gangguan fungsi ginjal, itu juga dia tidak bisa mengubahnya menjadi bentuk yang aktif. Jadi pada orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu, dia akan ada kesulitan untuk produksi. Nah, Tuhan tuh luar biasa ya, Tuhan itu berikan badan kita bisa menyimpan produksi vitamin D yang berlebihan. Jadi itu ada namanya lumisterol dan tachysterol. Jadi kulit kita kan kalau bikin terus produksi vitamin D dalam jumlah banyak, lama-lama kan kita bisa toksisitas, bisa keracunan vitamin D kalau jumlahnya terlalu banyak. Ya, kita ada batas maksimumnya. Nah, badan kita akan menyimpan. Jadi kulit kita mampu untuk menyimpan dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang belum aktif. Nanti sewaktu-waktu dibutuhkan baru dia akan diubah bentuknya menjadi bentuk vitamin D yang aktif. Nah, keseimbangan antara bahan dasar, produksi, sampai penyimpanan dan penggunaannya kembali, nah itulah yang harus disadari bahwa itu harus ada keseimbangan. Kalau kita kekurangan vitamin D, badan kita, kulit kita akan mendeposit lebih banyak 7-dehidrokolesterol di kulit kita. Tapi kalau nggak diubah-ubah, kolesterol yang harusnya dalam bentuk 7-dehidrokolesterol bisa diubah karena dia prekursor atau dia adalah bentuk awal dari kolesterol. Jadi bisa kolesterol kita justru tinggi. Nah, orang yang punya kolesterol tinggi, kalau rajin berjemur, harusnya dari 7-dehidrokolesterol itu akan diubah menjadi vitamin D. Bukan jadi kolesterol yang ngider-ngider di dalam pembuluh darah kita. Jadi kira-kira keseimbangan itulah yang harus bisa dicapai. Nah, caranya supaya bisa bagus juga ya tentunya makanannya makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, semua yang hijau-hijau, itu salah satu bahan yang bisa dipakai nanti untuk produksi vitamin D, dan jangan lupa di situ juga ada kalsium. Jadi untuk kesehatan tulang plus ada vitamin D, maka kita menjadi lebih sehat. Jangan lupa subscribe ya.